Ramlan atau Ola Ramlan kelahiran Banjarmasin 15 Februari 1980 ini memulai karirnya menjadi juara favorit finalis ajang pemilihan cover girl tahun 1997. 5 hari yang lalu ibu 3 orang anak ini memasang foto dirinya tengah mengenakan hijab dan memantapkan diri untuk hijrah. Dari komentar Kartika Putri diketahui kalau Ola sebenarnya ingin hijrah sejak tahun 2018. Keputusan Ola berhijab sebelumnya sudah dilakukan oleh adiknya Cynthia Ramlan yang mengenakan hijab pada 16 Mei 2019 yang merupakan hari ulang tahun almarhum ayahnya Muhammad Ramlan dan hari jadi pernikahannya dengan sang suami Elang Cokro. Keputusan mengenakan hijab sudah ada sejak tahun 2018 saat mengalami kecelakaan syuting. Seperti apa kisah hijrah kakak beradik ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Cantik-cantik, makin cantik. Alhamdulillah, ditunggu juga ya Kak Feni. Doanya aja ya. Langsung gibah. Gibah rambut aku jadi gak enak gimana. Gimana Bu? Ini banyak teman-teman aku yang aku ceritain bintang tamunya nanti siapa? Ola Ramlan sama Cynthia Ramlan. Kenapa mereka udah berhijab? Ah yang bener katanya gitu. Terus baju-bajunya yang lain pada kemana? Nah. Tapi Cynthia duluan ya katanya kamu duluan dari bulan April kemarin ya? Enggak, bulannya sama. Oh bulannya sama? Cuman tanggalnya aja dia duluan. Alasannya beda atau alasannya sama atau Coba kompak janjian? jelasin. Kalau Kita kamu tadi mau katanya janjian gitu. kamu katanya sejak kecelakaan itu jadi Iya, benar. semakin ini ya. Awal mula aku kepengen berhijab itu dari waktu aku kecelakaan itu. Yang di tempat syuting yang hampir kelindes itu ya waktu itu. Kan dipanggil ke sini juga. Iya itu serem juga sih emang. Apa yang kamu rasakan emang sampai kamu berpikir Aku ngerasa kalau umur kita itu nggak ada yang tahu kapanpun dimanapun. Kalau emang udah habis umurnya Allah mau memanggil kita ya kapanpun itu bisa terjadi gitu. Jadi aku ngerasa dari kejadian itu kayak aku harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin salah satunya adalah aku untuk menutup aurat dengan berhijab gitu. jadi kamu berharap dengan kamu berhijab kamu akan Menjadi pribadi yang lebih baik. dari jadi lebih baik lagi. Jadi siap kapanpun itu terjadi begitu. Enggak juga sih, enggak ada yang siap dulu. Gak ada yang siap ya. Oke baik. Nah kalau Ola, ini aku dengar-dengar dari komen-komen di bawah ya, bahwa sebenarnya kamu keinginan untuk berhijab itu sebenarnya dari tahun lalu juga sudah ada. Atau jangan-jangan dari tahun-tahun sebelumnya juga. Sebenarnya dari 5 tahun. Dari pertama 5 kali tahun. aku umroh. Dari pertama kali aku umroh aku oke. tuh udah pengen. Tapi memang kalau misalnya kita menginginkan sesuatu, suami bukannya nggak boleh, tapi lebih kayak kamu yakin, gitu kan? Kadang-kadang kita sebagai istri tuh butuh support yang bulat gitu ya. Nah, jangan yang separoh-separoh. Kalau separoh-separoh kita juga jadi Maju mundur, iya maju mundur. iya nggak? Nah, Iya, iya. gitu. Tapi pastinya sebagai seorang suami pasti menginginkan seperti itu. Aku juga pasti gini. Namanya gini, suamiku masih muda. Aku juga maksudnya lebih tua dari suami. Kadang-kadang pasti sebagai perempuan adalah ketakutan nih. Aku nutup semuanya, jangan-jangan nanti suami gue malah lebih seneng ngeliat cewek Ngeliat yang yang seksi. terbuka gitu kan, ya. gitu. Ada juga, jadi macam-macam hal-hal seperti itu. Tapi akhirnya in the end mungkin bertambahnya usia, bertambahnya tahun-tahun berlalu. Akhirnya aku berpikir ya itu udah lillahi ta'ala ya. Maksudnya aku sekarang mendekatkan diri, ya maksudnya mensempurnakan iman Islamku dengan menutup aurat. Ya urusan suami mau gimana-gimana udah urusan dia sama Allah ya kan. Tapi apa pemicu kamu sampai, ya oke saat ini. Ini apa karena Cynthia juga udah, makanya kamu juga. Oh enggak, jadi awalnya kalau Cynthia itu gara-gara memang dia sudah lama kepikiran. Jadi pada tanggal 16 Mei kemarin itu kita kan ada acara syuting bareng. Cynthia aku jemput, dia masuk mobil, aku bilang, aku bentar lagi insya Allah pengennya cepat berhijab, insya Allah minggu depan lah. Aku selesaikan dulu nih endorsan kerjaan-kerjaan yang memang harus aku selesaikan gitu kan. Terus, oh ya, kenapa? Aku jelasin. Kenapa enggak? Kita apalagi dunia ini yang dicari, aku bilang gitu. Apa yang aku omongin, terus aku cerita, aku ngobrol sama sahabat aku Dewi Sandra begini-begini. Ternyata aku omong itu kan kita ngomong sambil nyanyi, sambil apa. Dia tuh dengerin, jadi dia masuk. Oke, terus aku ngomong ini. Udahlah, aku kan kalau udah nasehat udah kayak udahlah ya, udah paling bener kayaknya tuh. Terus sampai di titik kita syuting, aku udah tuh meeting, Cynthia jam 3 tuh dia nelfon aku. Sambil nangis, kakak aku izin ya mulai hari ini berhijab gitu. Malah dia duluan. Hah? Aku shock langsung kan. Oh my god, you still my thunder.
bilang pasti pasti nanti nih aku bilang di mana-mana di online semuanya Ola Ramlan mengikuti jejak adiknya. Benar Nah, ya? iya benar. Makanya kita tanya Mbak Cynthia, sebenarnya apa yang terjadi sih pada saat dia ngomong itu, apa yang terjadi pada saat itu di kamu? Kamu benarkah kamu stealing her thunder? Atau ya? Yes, she is. Karena emang aku udah kepikirannya udah lama sebenarnya. Terus tiba-tiba di hari itu dia ngomongin masalah itu gitu. Jadi sebelumnya gini, yang lucunya aku sebelumnya itu ada acara, dia juga jadi muse suatu acara. Aku datang ke sana udah ngerasa paling cantik, udah dengan rambut anting panjang. Aku datang ke situ ternyata semuanya berhijab awalnya. Aku ngerasa minder, mindernya aku kali ya ampun, gue udah ngerasa dari rumah cantik banget, keren banget, tiba-tiba di situ minder ngeliat mereka yang sederhana, tertutup. Akhirnya aku nggak jadi buka puasa bersama, aku kabur Pulang. itu awalnya. Nah terus syuting lah bareng sama Mola, dia ngomong tambah kepikiran aku, tambah kepikiran. Begitu sampai di rumah nggak ada kepikiran aku akan melakukan itu hari itu juga, nggak ada. Aku pulang ke rumah, aku iseng ngomong sama suami aku kayaknya pengen pakai hijab deh. Makin mantap, makin kesini makin mantap. Aku cerita bla 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 bla. Terus suami aku cuma bilang, kalau kamu udah yakin, do it now, lakuin sekarang, jangan ditunda lagi. Wow, langsung nangis lebay. Oh, makasih udah ngizinin, udah support aku, udah gitu. Dan aku bener-bener nggak nyangka, nggak ada prepare apapun hari itu. Aku mikirnya adalah hari baik. Pertama aku pengen, mungkin emang yang terbaik aku ngasih sebagai kado almarhum Abah. Terus aku juga hari anniversary aku juga mau jadiin itu sebagai. Jadi di tanggal 16 Mei kemarin Mei itu itu Abah ulang tahun, tapi kan Abah udah nggak ada. Gitu. Terus anniversary perkawinan Banyak aku, mood juga di terus situ, aku ya. juga mesti kayaknya ini hari baik buat aku pengen menutup. Tapi kenapa kamu nangis? Tangisan itu artinya apa? Sebenarnya keraguan itu pasti ada. Ada kepikiran yakin nggak ya aku bisa seyakin-yakinnya istiqomah dan lain-lain. Tapi ya itu yang aku butuhkan adalah dorongan dan dukungan support yang meyakinkan aku seyakin-yakinnya. Tinggal itu doang. Nah begitu suami aku ngomong kayak gitu, aku ngerasa kayak lega banget gitu loh. Nah, kalau suami aku tuh dia sangat pengennya waktu itu dia ngomong, ya kamu nanti setelah haji. Jadi insya Allah kan pengennya tahun depan haji gitu ya. Tapi entah kesini-sini aku malah lebih bergejolak gitu, pengen banget, pengen cepet-cepet. Jadi akhirnya udahlah, aku nggak peduli, pokoknya aku udah lakukan aja. Sampai Cynthia nanya, gimana abang? Dia manggil suamiku kan abang, gimana abang? Kalau Cynthia kan ibaratnya udah mau terjun, tinggal didorong ya kan. Aku mau terjun, kok nggak ada yang dorong ya gitu. Ya udah dorong sendiri. Suamiku Tapi tuh memang, jawaban aku ada. iya suamiku memang begitu kan. Dan aku emang udah mengerti dia maksudnya kamu yakin nggak gitu. Kamu kalau yakin ya udah. Tapi aku tuh pengennya dia tuh udah kamu gitu loh. Sebenarnya pengennya begitu. Tapi ya udah. Terus Cynthia bilang, Mbak, Bola tuh dari dulu itu selalu mandiri. Apapun kamu lakukan sendiri. Jadi kamu nggak butuh siapapun untuk mendorong apa yang kamu inginkan, katanya gitu. Ya udah aku terjun. Emang dia ala-ala aja pengen nunggu ada yang dorong ya. Padahal terjun sendiri juga bisa. Gitu ya, contoh kecil nih tadi di belakang nanya, baju aku bagus dimasukin apa dikeluarin? Keluarin aja. Kenapa sih nggak dimasukin aja? Iya. Jangan dikasih tahu kalau olah ya. Dia hanya minta kepastian aja ya. Gitu, jadi Kepastian dia untuk dibantah kayaknya. Enggak, masalahnya gini loh kan, berhijab maksudnya menutup aurat seperti ini kan maksud aku sesuatu yang belum biasa. Kayak celana jeans, aku kakinya kecil banget. Walaupun longgar, bentuk kaki tetap kelihatan. Terus ini mau masukin, dikeluarin, masukin, keluarin, bingung kan serba salah Iya, gitu. supaya benar kayak gimana. Takut kebentuk badan, tapi jadi ya namanya Masih belajar ya, Iya, proses. belajar proses. Bahkan kamu emang baju-baju juga udah di pre-love ya. Tapi jeansnya mohon maaf ukurannya 24. Itu orang yang macam apa? Ukuran apa? Pakai jeans ukuran 24. Ya ampun. 24, 25. 25 ya udah nggak muat ya. Kayak 30 jauh banget. Tapi Ola, yang membuat kamu bergejolak resah itu apa sih? Ya apa ya? Tiba-tiba aja. Ya itu karena aku memang udah umroh, terus ya karena memang itu wajib. Mau diapain itu wajib. Kadang-kadang kan kita sebagai Terus rasanya setelah pakai hijab. Ya udah nikmatin aja. Kenapa ketawa? Kamu ini ya, jangan subjek ya.
gimana? Ya pokoknya mau diapain, ya kita harus jalanin aja. Dan ya mudah-mudahan, aku nggak mau dibilang hijrah ya, aku pengennya dibilang aku menutup aurat, insya Allah ingin menjadi yang lebih baik lagi. Karena kalau misalnya hijrah aku takut Berat ya. belum, karena aku masih belajar, masih jauh. Tapi sebenarnya artian hijrah itu sendiri bukan dalam konotasi Islam aja ya, maksudnya hijrah itu sendiri kan artinya menjadi Pribadi yang lebih baik. Belajar menjadi lebih baik. Lebih baik, ya. Gitu. Dari Tapi satu orang situasi. kebanyakan ada yang salah konotasinya hijrah berarti begini begitu dan masih aja kayak netizen komentar kayak Kak ini kurang ini pakai kaos kaki ini. Hargain dong, kita masih proses ya. belajar ya kan. Nanti kalian akan Proses. menghadapi yang kayak gitu-gitu loh. Oh ya nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Enjoy Olah aja. lagi digituin, gak masalah kayaknya ya. Salah ya. Oke baiklah, coba ini ya. The Sisters ini kita dudukan di kursi yang spesial seperti biasanya ya. Kursi Nggak bikin aku keluar kan? Atau apa? Nggak bikin aku keluar kan? Keluar dari mana? Keluar dari Walk out, biasa walk kan, out. kan biasanya Ah ada ini tuh. akan menguji. Ini bulan puasa, ini ujian kesabaran dan kejujuran. Oke, semangat dulu. Kasih tepuk tangan semangat buat Ola. Oke, Ola kalau kamu mau walk out ya, aku hanya bertanya, ada apa dengan Ola Ramlan Gading? Awas kamu ya, ntar aku korek-korek juga loh. Aduh. Saya juga mantan loh. Oh iya. Mantan pembawa acara gosip loh. Iya ya, udah enggak ya Bu ya sekarang ya? Dari tayar Bu. Ibu Ola Ramlan dan Siti Ramlan kami Yes. berdua duduk di sini untuk menjawab pertanyaan saya. sebelah Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau Kencang ya Bu. fitnah atau fakta Ola? Di antara kamu sama Ovar, yang paling cemburuan itu kamu. Karena tiap bangun pagi, kamu langsung ngecek handphonenya Ovar untuk ngecek DM dari cewek-cewek di Instagramnya. Fitnah atau fakta? Beneran kamu kayak gitu? Enggak, itu dulu sih dulu. Sekarang Tapi sekarang udah nggak peduli lagi udah. Tenang. dia sampai kaget. Mereka baru tahu. Itu kan dulu, Masya Allah. Bener kamu gitu. Sekarang mah gue ambil aja dia Bu di depan muka dia. Iya. Iya. Oh, dulu sembunyi-sembunyi. Dulu kan pada saat dia tidur kucuk gitu. Udah biarin aja depan muka dia apa? Kok masih sampai sekarang? Ya kadang-kadang biarin. Oke. Oke, baiklah. Tinggi ya nadanya ya. Gas gitu ya. Kalau ibu suka gitu juga nggak sama suaminya? Oh enggak ya, benar ya. Oke baiklah. Fitnah atau fakta? Cynthia Ramlan. Karena kamu sama Ola itu satu ukuran, kamu suka minjem barang-barang Ola yang bagus-bagus dan mahal-mahal. Dan karena itu ya, udah nggak usah dibalikin. Dan nggak dibalikin ya, nggak balik-balik sebel. Ini nggak usah dibalikin. Fakta. Fakta ya. Kadang udah Dia tuh pinjam, bangga lagi dia. Kalau udah seminggu aku bilang HM ya gitu. Oh iya, iya. Kalau nggak dicariin berarti dia nggak butuh-butuh amat. HM, hak milik itu. Aduh, enaknya jadi adiknya Ola ya, mau dong. Jadi kalau pengen sesuatu suruh dia beli aja, nanti abis itu pinjam. Oh, Abis ide itu jadi HM. bagus. Pas juga ini berhijabnya barengan ya. Jadi pas sama-sama ya. Si Still My Thunder. Oh, fitnah atau fakta Ola Ramlan bahwa kamu itu persiapan untuk berhijab itu udah matang sekali dan penuh dengan tahapan-tahapan. Bahkan sambil berhijab pun kamu juga sudah memulai bisnis hijab kamu. Fitnah atau fakta? Fakta. Cocok ya ibu ya, juga pengusahanya tetap ya. Sebenarnya itu kayak Wow, ada apa tuh? Oke, lanjut. kebetulan tiba-tiba nggak ada yang kebetulan sih sebenarnya tiba-tiba ada aja yang mengarah ke situ gitu tanpa sengaja juga. Oke. Jadi tiba-tiba aku fashion show jadi muse salah satu nama hijab. Terus dia bilang nanti kalau berhijab Mbak Ola kita kolaborasi ya. Memang kebetulan aku mau berhijab kan, ya udah direct terus. Luar biasa ya, aku tunggulah seperti apa Iya, ya. Ola Ramlan. Oh, ala orang maksudnya. hijab Ola Ramlan. Ini desainnya kayak gini. Bukan, maksudnya ini bahannya ya desainnya begini, nggak panas, dingin, oke, dan baik. juga nggak melengkung-melengkung. Biasa ada kan hijab pletot gitu kan. Oke, baiklah, tolong dikirimin aku ya, udah endorse loh di sini. Oke, Iya, iya. Nggak bayar ya. Fitnah atau fakta Ola? Bagi kamu Ovar itu ganteng bukan lagi pas pakai jas atau lagi pakai kemeja, tapi setiap kali dia pakai habis mandi dan pakai anduk aja itu adalah saat yang paling ganteng. Ini bulan puasa loh. Fakta aja. Fakta aja, ya, namanya juga suaminya ya kan suaminya. Cynthia, fitnah atau fakta? Bahwa Ola itu adalah role model kamu banget dari fashion. Betul. Bahkan bukan cuma fashion tapi cari suami. Makanya kamu cari suami yang mirip sama Ovar. Fitnah atau fakta? Kalau fashion fakta, kalau suami
Enggak lah, Enggak, dia seleranya beda-beda sih. Oh, beda-beda Ada ya. yang ini, ada yang Ini kebetulan aja emang sebelum-sebelumnya emang ada yang pernah mirip. Biasanya botak. Oh iya. Biasanya macam-macam. Tapi bener gak sih Ola itu sebagai kakak itu juga kalau kamu misalnya dandanin kurang oke dia yang paling cerewet. Kamu kok bajunya udah ganti gitu. Bukan gitu. lagi. Pokoknya Bukan kalau lagi. acara kayak gini apalagi bareng sama dia aku pusing. Bahkan pernah sampai nangis. Oh gitu. Kenapa? Diapain? Aduh aku besok pakai baju apa? Gitu nelfon dia. Terus itu kan iya, saat yang tepat untuk dia nggak minjem-minjem tahu. baju dia kan? Iya, cuma kadang kalau nggak dipinjemin dia aku nangis. Oh gitu ya senjatanya itu ya. Oke Ya, baiklah. habis bingung ya semua. Nih ya, satu Jakarta udah pasti tahu itu baju aku. Masa minjem baju aku ya kan? Iya. Soalnya gini, kalau Mau misalnya minjem tas, pakai- satu Jakarta tahu minjem tasnya Ola Ramlan. Satu pinjem sepatu soalnya ya kan? Soalnya gini, kalau misalnya nggak minjam, kita nggak keren, dia juga yang pusing. Iya makanya, mendingan daripada dipinjamin mendingan dibeliin aja lah ya. Ya akhirnya aku beliin. Oke, nah ini pertanyaan penting buat Ola Ramlan. Ola Ramlan, Vita atau fakta? Bahwa teman kamu, Nindi, itu nggak datang ke acara opening restonya Ashanti saat itu karena emang lagi diem-dieman sama salah satu anggota geng arisan kalian. Fitnah atau fakta? Fitnah, fitnah. Nah, fitnah. Fitnah, kita Jadi- nggak pernah ada aneh-aneh. Jadi kenapa dia nggak datang? Waktu itu ada acara kayaknya. Dia- Aku nggak tahu, aku lupa juga itu Masa kapan sih? Sumpah. Baru belum lama. Masa Minggu enggak? lalu ya? Enggak. Minggu lalu. Oh iya ya, Yang enggak. di radal ya. Apa yang di itu ya? Iya. Rada Emang kamu nggak nyari teman kamu nggak ada? Ya enggak lah, kan kita udah biasa kadang datang kadang nggak Oh, datang iya, gitu iya. loh. Nggak gosip ya kayak Anda. Iya, kayak aku mah selalu kepo. Enggak, aku nggak kepo. Aku cuma bacain komen netizen dan aku ikut bertanya-tanya ya kan nih Oh iya iya netizen Mbak Nindi nanya. kok nggak gabung di acaranya Bunda Ashanti? Biasa selalu ikutan. Something nih, kepo katanya gitu. Oh, iya, Terus iya, Nindinya jawab, cuma senyum doang gitu, nggak ada jawabannya. Oh iya udah. Terus Iya gitu langsung ya, nggak ada di apa-apa. Ya udah tanyanya sama Nindi aja. Oke baiklah. Nah ini kan udah tanya sama Nindi ya. Oke nanti kita telepon ya. Abis ini kita mau melakukan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Bukan saya yang bertanya ya. Tapi mereka saling bertanya satu sama lain ya. Setelah berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Ruby.